Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
Benar Tuhan, besar setiamu dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap membimbing, menuntun kami. Dan malam hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, dimanapun kami berada mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian seperti Rosalia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu Tuhan walaupun lewat online ini. Tuhan memberkati kami sebentar merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami Tuhan. Dimampukan Tuhan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sudah semua mendapatkannya, saya akan bacakan buat kita, demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya membuat tema firman Tuhan pada malam hari ini, berdoa menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau berdoa menurut kehendak Tuhan,
bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita memahami dan bagaimana kita tahu kalau doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dari firman Tuhan yang kita baca tadi itu, dan inilah keberanian percaya kepadanya, ya, yaitu kepada Allah Bapa di surga. Nah, yang pertama bahwa kita harus mengenal Allah dulu, ya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan dalam, dengan sungguh, dengan erat bergaul dengan Tuhan, maka kita mengerti akan situasi dan kondisi, ya, antara saya dan Tuhan, dan saya mengenal isi hati Tuhan, atau kita mengenal isi hati Bapa. Kalau kita mengenal isi hati Bapa, tentu saja kita dapat mengutarakan, ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Sama seperti anak-anak kita, kalau kita dekat dengan anak-anak kita itu, mungkin mereka akan mengerti, oh bapak saya senangnya ini, mama saya senangnya ini, saudara saya senangnya ini. Sehingga ketika dia meminta sesuatu itu, dia dapat memahami bahwa apa yang dia kabulkan itu akan diterima atau didengarkan oleh Tuhan, karena sudah memahami dari hati ke hati. Nah, itu bapak saudara-saudara yang pertama, berhubungan erat dengan Tuhan. Ya, nah siapa sih Rasul Yohanes ini sehingga dia berkata berani? Ya kan dikatakan tadi di ayat 14, Yohanes pasal 5 ayat 14 itu tadi dikatakan, dan inilah keberanian percaya kepadanya. Nah, kalau kita tidak akrab, tidak mungkin kita bilang saya percaya, saya mengerti, saya memahami dia. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengerti dan memahami isi hati Bapa? Selain daripada tadi mendekatkan diri. Nah, cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan cara bagaimana, Bapak Ibu saudara-saudara? Ya, yaitu membaca firman Tuhan. Apalagi mendengarkan khotbah, membaca buku-buku yang berhubungan dengan kerajaan Allah atau buku-buku rohani, atau mendengarkan renungan-renungan yang banyak sekarang ini lewat radio atau lewat YouTube, lewat apa saja, banyak sekali. Ya, selain daripada di gereja, selain dari persekutuan, banyak cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, lewat mendengarkan, membaca, dan melihat, nah, itulah membangun hubungan kita supaya kita mengerti isi hati Tuhan sesungguhnya, sehingga kita berani mengutarakan, ya, dan yakin bahwa doa kita itu dengar oleh Tuhan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Harus mengenal Allah dengan dekat, dengan erat, dengan sungguh, akrab. Ya. Nah, kemudian yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu kan harus diterjemahkan, kalau percaya berarti taat, tunduk. Ada ketaatan, ada ketundukan, itu kata percaya. Meyakini yang kita percayai. Nah, bagaimana caranya supaya selain daripada akrab tadi, meyakini kepercayaan, ya harus mencari dong, ya kan? Mencari dalam arti carilah Tuhan, dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Masih ingat ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ada ayat yang sepadan, yaitu Lukas 12 ayat 31, sama, cari dahulu, ya kan? Jadi cari kehendak Tuhan, cari kehendak Bapa, cari apa maunya Tuhan, begitu, ya kan? Maka kita akan mengerti, oh Tuhan maunya seperti ini, Tuhan maunya seperti ini. Maka kita bisa mengutarakan isi hati kita bahwa Dia pasti akan mendengarkan, bahkan menjawab doa-doa kita ketika kita sudah sungguh-sungguh, ya. Percaya berarti melakukan firman Tuhan dengan berani, ya. Siapa Rasul Yohanes sekali lagi? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka dia berkata dengan berani, dengan percaya. Yang kedua, ya kan? Harus seperti Yohanes, dia mengikat dirinya erat, mengikat dirinya itu bersatu dengan Tuhan itu, sehingga komunikasinya itu antara anak dan Bapa, begitu. Jadi kita mengerti bagaimana kasih sayang Bapak kita itu kepada kita, mengayomi kita. Bahkan bukan hanya Dia yang mengerti kita, kita pun mengerti Bapak kita sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, setelah percaya, mengerti kehendaknya. Mengerti kehendak Tuhan itu
selain daripada tadi yang saya katakan, yang pertama itu mengenal akrab dengan Tuhan, bergaul dengan akrab, di samping itu kita mempercaya kepada Dia, dan yang ketiga harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan kehendaki, jangan apa yang kita kehendaki. Nah, jangan berbalik, ya kan? Karena Tuhan yang memberi, berarti apa yang Dia kehendaki dari hidup kita. Bukan berarti kita namanya itu seperti merayu-merayu Tuhan, bukan. Tapi memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, ya. Sehingga apa yang kita ungkapkan itu kepada Tuhan pasti sesuai kehendak Tuhan, begitu. Ya kan? Karena apa yang diungkapkan Bapa itu yang akan diungkapkan anak. Apa yang dilakukan Bapa itu yang akan dilakukan anak. Ya, makanya terjadilah, ya kan, yang dikatakan Tuhan Yesus, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau jauh, maka kan diambil orang. Nah, itu yang keluar. Itulah yang menjadi anak-anak yang tidak turut. Begitu, ya. Nah, jadi kita mengerti kehendak Tuhan ketika kita tadi itu dikatakan itu mengenal erat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Baru yang terakhir itu mengerti kehendaknya lewat apa yang kita imani, percayai, apa yang kita lakukan setiap hari, bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Ya, yang pertama-tama bagian yang ketiga ini mengerti kehendak Tuhan itu menjaga hati dulu. Dunia ini penuh dengan tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak masalah, ya kan? Kalau hati kita nggak tenang, tidak mungkin kita bisa bergaul dengan Allah dengan tenang, dengan bagus. Tidak mungkin kita datang kepada Tuhan dengan hati yang galau, ya kan? Dengan amarah, dengan keterpaksaan, begitu. Percuma, berarti kita nggak mengenal Dia kalau seperti itu, ya. Jadi harus menjaga hati, karena dari situ nanti akan terpancar kehidupan, kata firman Tuhan di Amsal, kan seperti itu ya. Jadi karena dari situ akan terlihat apa yang keluar dari diri kita sendiri, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan kepada Tuhan. Ya, kemudian ketika kita menjaga hati, maka disitulah kita dapat menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, berdoa, karena ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, tidak mungkin kita bisa berdoa. Bagaimana Tuhan mau dengar kalau tidak ada ketenangan? Bagaimana doa kita itu bisa nyampe kepada Tuhan kalau tidak dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, ya? Sehingga seperti temanya tadi, berdoa menurut kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ya, yaitu pengenalan kita akan Tuhan, keyakinan kita akan Tuhan, dan mengerti kita kehendaknya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu sejalan, selaras, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tadi kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bergaul dengan Tuhan, percaya dan mengerti kehendak Tuhan, maka doa kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Doa kita itu akan sampai kepada Tuhan, bukan hanya sampai, tapi bukan hanya didengarkan juga, tapi Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencananya. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam setiap doa-doa permohonan kita itu, maka itulah yang terbaik. Maka itulah jawaban yang paling kita tunggu. Ya, karena seperti tadi katakan itu bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ya kan? Pasti kalau anak saya meminta permen, kalau permen itu baik untuk dia, akan saya kasih. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin saya memberikan permen sehingga sebanyak-banyaknya sehingga membuat giginya sakit. Nggak mungkin. Tuhan pun begitu. Kalau Tuhan merasa bahwa itu tidak layak, nanti kalau saya berikan ini kepada kamu, nanti kamu akan menjauh dari saya. Nah, maka Tuhan tidak akan berikan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk renungan singkat pada malam hari ini. Ya Bapa, biarlah kami senantiasa berdoa menurut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mengenal Tuhan lebih akrab, lebih dekat lagi ya Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jangan hanya kami dengarkan saja, tapi diberikan Tuhan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan sampai pada malam hari ini. Malam hari ini kami rindu untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan kiranya berkenan atas doa-doa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GSJ Fajar Baru dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati juga pekerjaan dan usahanya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Anak cucu mereka Tuhan, Engkau memberkati. Amin. Tuhan, kami percaya pada malam hari ini Engkau senantiasa menolong, memberkati di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau menjamah menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur darah Yesus. Jika mereka berbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau juga yang mengangkat, melepaskan segala beban yang ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan-pergumulan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Ibu Ketut. Tuhan memberkati baik pelayanannya Tuhan maupun keluarga besarnya, anak cucunya Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Rahmat sebagai wakil gembala. Tuhan berkati anak istrinya Tuhan, pekerjaannya sebagai pengajar, baik juga Tuhan sebagai hamba Tuhan, Engkau memberkati. Pelayanannya Tuhan berkati, tambahkan hikmat bijaksana Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan di dalam setiap pelayanannya ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh pengurus jemaat gereja Fajar Baru. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh sehat Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan melalui gereja kami ini Tuhan. Tuhan, kami percaya gereja kami Tuhan adalah gereja yang Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan memberkati juga gereja yang saat ini Tuhan belum bisa kami gunakan, tapi kami percaya gereja kami berada dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa untuk pemuda. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemuda di GSJ Fajar Baru. Berkati Tuhan supaya imannya semakin bertumbuh, semakin kuat Tuhan. Sertai Tuhan pendidikannya Tuhan. Cukupkan segala apapun yang dibutuhkan oleh pemuda di GSJ Fajar Baru.
Berkati juga Tuhan pemuda yang sudah bekerja. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Tuhan berkati juga keluarganya ya Tuhan, berikan kesehatan. Lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu, Kau berikan kesehatan, berkati sekolahnya supaya mereka lancar dalam sekolah ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berkati juga guru-guru sekolah minggu dalam mengajar anak-anak sekolah minggu supaya diberikan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di sorga, dalam nama Yesus terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini menaikkan doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami ini, memulihkan perekonomian bangsa kami ini, memulihkan bangsa kami ini juga Tuhan dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit virus ini. Tuhan, Engkau kiranya menolong bangsa kami ini. Jauhkan juga ya Tuhan Yesus Kristus dari huru-hara, dari keributan-keributan orang-orang yang ingin Tuhan membuat hal-hal yang tidak baik untuk bangsa ini. Biarlah Engkau berperkara dengan mereka. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi, Pak Amin, sampai aparat yang rendah sekalipun, supaya mereka boleh bekerja dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat banyak. Lindungi mereka ya Tuhan dari orang jahat, lindungi mereka Tuhan dari orang yang ingin mencelakai mereka, bahkan lindungi keluarga mereka semuanya Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk hamba-hambamu Bapa, para pendeta, penginjil, orang Kristen, dimanapun mereka ya Tuhan melayani Engkau. Engkau kiranya menyertai pelayanan mereka, menyertai keluarga mereka, bahkan mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Hidup permohonan kami Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.